Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman semuanya. Di sini saya coba akan membahas soal-soal UN ya. Di mana materinya ini adalah latihan soal fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ya, untuk jawaban soal UN ya. Jadi di sini mungkin sedikit saya pakai trik-trik cepat ya untuk menjawab soal inverse ini ya. Oke, langsung saja teman-teman. Diketahui fx sama dengan 2 kurang 3x dibagi 4x tambah 1, di mana x-nya itu tidak sama dengan minus 1/4. Jika f inverse adalah inverse dari f, maka f inverse x kurang 2 sama dengan titik-titik. Oke, caranya bagaimana teman-teman? Jadi ada rumus cepat ya, di mana suatu fungsi berbentuk fx-nya gini nih ya, ax ditambah b dibagi dengan cx ditambah d. Kalau kita mau pakai kita cari inverse-nya, itu sebenarnya tinggal ditukar aja teman-teman, a dengan d-nya ya. Ya, tapi tandanya tentunya berubah. Di sini menjadi minus dx ditambah b, jadi b-nya tetap dibagi dengan cx dikurang a. Jadi a-nya dijadikan negatif. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau nanti sesuaikan dengan yang ini ya. Ya, oke, langsung saya jawab ya. Jadinya gini. Untuk f inverse x-nya ya. Jadi gini, saya tinggal tukar aja nih si 3 dengan si 1 ya. Karena kan yang koefisien x dengan yang si d. Oke, kalau saya langsung tukar jadinya gini. Di sini jadi minus ya, jadi duanya tetap. Kemudian kurang, di sini 3 jadinya tukar jadi x saja dibagi dengan 4x ya, ditukar 3-nya minus 3. Oke, jadi inilah f inverse-nya teman-teman. Kemudian saya ganti x kurang 2, jadinya f inverse x kurang 2, maaf, x kurang 2 ya, maaf, x kurang 2 sama dengan, ya udah saya ganti aja di x-nya x kurang 2 ya, jadinya 2 dikurangi x kurang 2 ya, dibagi dengan 4 kurung x kurang 2, baru dikurangi 3. Oke, hasilnya di atas ini kalau kita kali masuk negatifnya, dia positif 2 kan. Berarti 2 tambah 2 nih 4. 4 kurang x dibagi, ini kalau kita kali masuk jadinya minus 8. Minus 8 dikurang 3 ya. Oh iya, di sini minus ya. Oke, harusnya dia, tunggu dulu saya cek dulu. Oke, minus berapa ini ya? Minus 11 ya. Oh iya teman-teman, ini harusnya positif ya, karena dia ini kan tandanya positif, tandanya negatif dia jadi positif. Berarti di sini positif. Ini positif. Berarti minus 5. Jadinya 4x kurang 5. Untuk x-nya di sini tentunya tidak sama dengan ya 5/4. Maka jawabannya adalah alfa. Oke, jadi tidak terlalu rumit ya kalau soal sepertinya teman-teman. Oke, saya lanjut ya, mungkin satu soal lagi, nomor 44. Oke teman-teman, kita coba lanjut soal nomor 44. Soal variasi UN ini ya. Oke, inverse dari fx sama dengan 1 kurang x pangkat 3, dipangkatkan lagi nih satu kesatuan ya, dipangkatkan 1/5 ditambah 2 adalah titik-titik. Oke, bagaimana caranya? Jadi gini, coba. Jadi si fx ini kita jadikan y teman-temannya, jadi gitu. Jadi untuk mencari inverse jadinya y sama dengan ya 1 dikurang x pangkat 3 dipangkatkan 1/5 ditambah 2. Dan tentunya di sini kita pakai x-nya tersendiri. Kita cari ya, maksudnya ya. Oke, kita cari x-nya tersendiri. Oke, pelan-pelan saya bahas. Jadi 2-nya saya pindahkan menjadi y dikurangi 2. Kemudian ini 1/5 pindah lagi menjadi pangkat 5. Gitu kan teman-teman? Oke, sama dengan berapa ini? 1 kurang x pangkat 3. Oke, saya tukarkan x pangkat 3 ini dengan ini ya, supaya ini menjadi positif. Ini ke sini, ini ke sini. Jadinya x pangkat 3 itu sama dengan 1 dikurangi kurung y dikurang 2 pangkat 5. Karena pangkatnya 3, berarti kalau dipindah menjadi pangkatnya 1/3 ya. Tentunya kita pakai kurung karena satu kesatuan.
1 dikurangi, kemudian Y dikurangi 2 pangkat 5, dipangkatkan lagi, iya, sepertiga. Lanjut, ini X dikatakan sebagai F inverse X, gitu teman-teman ya. Dan ini hasilnya, kemudian ini kita jadikan sebagai X1 dikurangi X dikurangi 2 pangkat 5 dipangkatkan sepertiga. Jawabannya adalah delta. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, ini termasuk mudah ya kalau kita jawab. Kita lanjut lagi sekarang nomor 45. Oke, kita jawab lagi soal nomor 45 ini teman-teman ya. Jika fx sama dengan akar 3x kurang 15 dan gx sama dengan 1 per x kurang 3, maka daerah asal dari g.fx adalah. Jadi daerah asal nih teman-teman yang ditanyakan. Kalau daerah asal berarti nilai di dalam kurungnya atau nilai x-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita coba dengan menggunakan beberapa syarat ya. Jawab. Oke, saya tentunya cari dulu ini kan. Jadinya g.fx ya, tentunya saya cari dulu ini menjadi g dalam kurung fx sama dengan g. Fx-nya saya ganti ini kan. Oke, jadinya akar ya 3x dikurang 15. Oke, lanjut. Kemudian ini gx ya, ini dianggap sebagai x, berarti 1 per ya akar ya x, maaf, 3x kurang 15. Ini dianggap sebagai x di sini dikurangi 3. Oke, daerah asal mungkin di sini ya. Oke, daerah asal itu dipakai syarat ya. Dimana syaratnya yang ini nih, yang 3x dikurang 15 itu harus lebih besar 0. Gitu ya teman-teman. Oh iya, dia itu syaratnya lebih besar sama dengan 0 ya, karena kan di dalam akar nih, jadi di dalam akar itu boleh 0. Kalau kita sederhanakan lagi, ini diperoleh x-nya lebih besar sama dengan 5 ya. Boleh dibilang sih ini ceritanya pembuat 0 ya. Karena kalau kita ambil x-nya 6, bener nggak? 6 ya, 6 3x 3 kali 6 18, 18 dikurangi 15 akar 3. Akar 3 dikurangi 3 berapa ya? Oke, yang jelas seperti ini. Lanjut, karena yang dicari adalah daerah asal sih. Dengan syarat yang kedua lagi ya, bahwa penyebut di sini itu tidak boleh 0. Oke ya, tidak boleh 0. Boleh nggak hasilnya negatif? Boleh. Boleh nggak hasilnya positif? Boleh. Yang jelas tidak boleh 0 semuanya. Artinya apa? Ya, syarat lagi dipakai. Syaratnya adalah akar ya 3x dikurang 15 itu baru dikurangi 3 tidak boleh 0. Karena dibagi dengan 0 kan tak hingga ya teman-teman, jadi nggak boleh. Kemudian kita pindahkan 3x dikurang 15, ini pindah jadi 3 kan teman-teman. 3, kemudian ini kan jadi pangkat 2 ya. Nah, ini menjadi 9. Oke, gitu ya teman-teman, 9. Kemudian kita sederhanakan ya 3x dikurangi maaf, kita langsung pindahkan, tidak sama dengan 9 tambah 15 itu 24, sehingga x-nya itu tidak boleh 8. Nah, oke. Nah, untuk menentukan tidak boleh 8 artinya boleh kurang dari 8, boleh lebih besar dari 8. Oke ya, kita coba dibuat dalam bentuk garis bilangan gitu ya. Oke, anggap di sini 0, ini anggap 5, ini anggap 8. Oke, berarti boleh arahnya ke sana, boleh arahnya ke sini. Oke, gitu kan teman-teman. Nah, untuk nilai x-nya yang memenuhi, tentunya daerah asalnya di sini ya. Nah, maka nilai x-nya yang memenuhi adalah berada di antara di dua ini, maka x lebih besar ya, sama dengan 5 atau lebih kecil dari 8 atau lebih besar dari 8. Maka jawabannya adalah error. Oke, seperti itu.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman pasti paham ya. Semoga dipahami ya. Kalau ada yang bertanyakan, boleh tanya di kolom komentar. Oke, kita coba lanjutkan lagi nomor 46 teman-teman ya. Kita coba bahas lagi soal nomor 46. Diberikan fungsi f dan g dengan fx sama dengan 2x tambah 1 dan g dot fx sama dengan x per x kurang 1 dengan x-nya tidak sama dengan 1. Maka inverse dari fungsi g adalah g inverse x adalah titik-titik. Oke, bagaimana cara jawabnya? Coba kita pakai trik-trik cepatnya sih sebenarnya ya. Oke, saya langsung di sini g dot f berarti bisa ditulis g kemudian fx. Oke, hasilnya bagaimana? Kemudian g di sini saya ganti fx-nya dengan ini, yaitu 2x ditambah 1. Oke, paham ya teman-teman? Dimana g dot fx ini ya ini kan jadinya x per ya x dikurang 1. Itu sama dengan g 2x ditambah 1. Lanjut, dimana fungsi g inverse ya ini saya tukarkan aja teman-teman. Jadinya jadi ada rumus segini nih. Kalau ada sebuah fungsi sebenarnya bisa juga pakai fx ya, tidak harus gx sih. Kalau ada fx itu sama dengan y, kita tukar jadinya f inverse y itu sama dengan x. Jadi tinggal ditukar nih supaya dapat inverse. Nah, kalau saya tukar ini menjadi 2x ditambah 1 ya, itu akan sama dengan g inverse x per x kurang 1. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah g inverse x. Berarti kita misalkan dulu nih supaya dia tersendiri x-nya di sini. Caranya adalah kita ganti atau misalkan bahwa x dibagi x kurang 1 ini adalah alfa dulu ya, atau tidak harus a sih. Oke, saya pakai a aja ya. Nanti di sini menjadi g inverse a. Lanjut, saya kali silang dulu supaya dicari x-nya tersendiri, baru substitusikan ke sini. Jadi x sama dengan ax ya dikurang a. Oke, lanjut, kalau saya satukan ini menjadi x dalam kurung 1 dikurang a, karena kali masuk dapat minus, sama dengan minus a kan. Oke, paham ya teman-teman? Minus a. Supaya dia minus, maka ini minuskan ya. Oke, caranya gini lagi. Kalau misalnya x-nya tersendiri, berarti x-nya ini adalah minus a dibagi 1 kurang a. Atau biarkan aja dulu lah, bentuknya negatif lah. Nah, lanjut. Di sini untuk x-nya sudah didapat. Berarti kalau saya ganti di sini tadi untuk g inverse x-nya, g inverse a ya. G inverse a. Oke. Itu sama dengan 2x tambah 1 kan? Berarti 2 dalam kurung, saya ganti aja minus a dibagi 1 dikurang a. Kemudian ditambah lagi dengan 1. Oke, saya sederhanakan. Ini menjadi minus 2a. Kemudian ini kali ke atas ditambah dengan a 1 dikurang a, baru dibagi 1 dikurang a. Karena yang ditanyakan adalah bentuknya x, ya udah kita ganti aja nih dengan si x gitu kan. Hasilnya adalah ini menjadi minus 3a ditambah 1 dibagi 1 dikurang a. Oh iya, saya lupa. X-nya apa? A-nya kita ganti dengan si x ya. Oke, minus 3x dibagi 1 kurang x. Oke. Karena di sini kalau dilihat tidak sesuai dengan di opsi, maka jadikan negatif nih ya. Ini jadikan negatif, ini jadi positif, atau keluarkan negatif begini. Oke, 3x dikurang 1 dibagi ya minus dalam kurung x dikurang 1. Jadi sama-sama negatif, coret kan? Ya, berarti hasilnya 3x kurang 1 bagi x kurang 1. Maka jawabannya adalah alfa. Oke teman-teman, paham ya? Teman-teman pasti mengerti ya teman-teman. Oke,
Satu soal lagi ya teman-teman, soal terakhir ya, nomor 47. Oke. 47 ya, diberikan fungsi fx sama dengan minus 4x tambah 3 dibagi 3x tambah 4 dan gx sama dengan f inverse x. Nilai g inverse min 1 sama dengan titik-titik. Jadi ini tidak terlalu rumit juga ya teman-teman. Dimana katanya gx-nya itu adalah f inverse x. Oke, berarti kita inversekan aja nih sini. Oh ya, ada rumusnya begini teman-teman ya. Kalau ada suatu fungsi berbentuk fx, misal ya sama dengan apa bagus ya, misalkan g inverse x lah misal ya. Oke, kalau misalnya saya tukarkan ke dalam ya, tukar begini ya, atau kita lanjut aja lah gini bahasnya aja, mungkin nanti bingung ya di sini. Kita gunakan di sini aja ya, kita cari dulu lah inverse-nya ini ya, karena inverse-nya ini kan sama dengan gx kan. Oke, jadinya kalau saya ambil inverse, saya langsung aja g inverse x-nya adalah saya tukarkan aja nih ya, menjadi ini tetap ya, berarti ya min 4x ditambah 3 dibagi 3x dikurang 4. Oh ya, tambah ya, kan ini kan tukar nih dari positif, dari negatif ke positif. Oke, berarti tetap ya, tidak berubah. Lanjut. Di sini karena sudah diketahui inilah adalah gx-nya kan. Berarti kalau ini adalah gx, yang ditanyakan adalah g inverse. Berarti kita inversekan lagi nih. Jadi untuk g inverse x-nya ya kembali lagi ke sini ya, kalau kita inversekan lagi ya. Jadi minus 4x ditambah 3 dibagi 3x tambah 4. Kemudian minus 1, ya udah ganti aja minus 1. Kalau saya ganti minus 4 kali minus 1 itu 4, 4 tambah 3 7, gitu kan? 7. Kemudian minus 1, 3 kali minus 1 adalah minus 3, minus 3 tambah 4 1. Ya, 7 bagi 1 7. Jawabannya error. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin pertemuan kita kali ini cukup kita bahas 5 soal. Semoga teman-teman bisa paham dalam ujian UN, ujian sekolah ya pastinya ya, karena ujian nasional sudah dihapuskan. Ya. Sampai di sini pertemuan kita teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.